kami ketakutan dengan stigma dan diskriminasi yang ada di kalangan masyarakat pada umumnya. Belajar bagaimana sih agar kita dapat bisa hidup sehat walaupun dengan status HIV ini. Perkembangan kasus HIV, Human Immunodeficiency Virus, penyebab penyakit AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, kian mengkhawatirkan. Data terbaru di Sulawesi Tengah, sekitar 7.000-an orang positif HIV/AIDS. Namun, yang melakukan pengobatan baru sekitar 2.000-an orang. Nama saya Idam Halik, usia saya 29 tahun. Awal tahu status tahun 2015. Jadi di tahun 2015 itu saya memeriksakan status HIV saya bersama seorang teman saya. Pada saat itu kami berdua memeriksakan itu di puskesmas yang ada di Kota Palu, Puskesmas Birobuli. Setelah itu mengetahui status sehari setelah memeriksakan HIV itu sendiri. Dan ternyata hasil dari pemeriksaan itu saya dan teman saya positif HIV. Sudah hasil? Sudah. Oke. Silakan duduk. Santai saja. Ya. Ini kan saya mau keluar? Oh ya, silakan. Ini hasil saya belum tahu. Adik-adik juga saya yakin belum tahu kan. Sekarang bila hasilnya kemungkinan terburuk, apakah sudah siap kita buka ini amplop? Siap. Siap? Siap. Siap? Sama-sama sudah siap ya? Ini sudah ada hasil deh ya. Ini hasilnya dua-dua ternyata positif. Jadi tidak usah putus asa karena bukan cuma kalian berdua di sini, ya. Kita di sini banyak teman, saling mendukung. Apapun hasilnya, berarti kita sudah siap. Lebih cepat mengetahui status itu lebih baik. Jangan sampai nanti sudah drop, baru buru-buru ke rumah sakit mau cari tahu tentang apa yang kita derita, ya. Jadi alangkah baiknya memang lebih cepat, lebih baik. Awalnya masih agak takutnya dengan keluarga, kemudian dengan teman-teman yang tidak bisa menerima status saya sebagai seorang HIV positif. Tetapi lambat laun saya melihat teman saya ini sudah semakin drop, kemudian sudah banyak infeksi penyerta. Saya berinisiatif untuk membawa teman saya itu ke rumah sakit Anutapura. Tapi setelah beberapa hari diperiksa di rumah sakit, kemudian dirawat, tapi sayang teman saya tidak tertolong. Dari situlah yang menyemangati saya untuk belajar bagaimana sih agar kita dapat bisa hidup sehat walaupun dengan status HIV ini.
jadi cambukan untuk saya sendiri. Ketika teman saya meninggal, saya memberanikan diri untuk terapi ARV. Iya, nanti insya Allah kalau saya sudah kuat pulih, kita berobat ya. Saya tidak mau mati dengan HIV. Saya tidak mau. Idap, tolong saya Idap. Bagaimana kita ini? Ketika saya terapi, ada perasaan takut, ragu, tapi saya menyemangati diri sendiri, harus bisa, gitu. Harus bisa hidup sehat. Karena saya yakin dengan pengobatan ARV itu sendiri dapat membuat hidup saya menjadi lebih sehat, seperti itu. Kemudian setelah saya terapi, saya bertemu dengan beberapa teman-teman yang kondisinya sama seperti saya sebagai seorang HIV positif. Itu kami sering sharing, sering ketemu sewaktu mengakses obat di rumah sakit, sering curhat satu sama lain. Tapi masih juga tertutup karena kami ketakutan dengan stigma dan diskriminasi yang ada di kalangan masyarakat pada umumnya. Itu sama dengan teman-teman saya tadi, masih ketakutan karena stigma dan diskriminasi itu sendiri. Setelah itu diperkenalkanlah kami dengan satu kelompok, yaitu kelompok dukungan sebaya. Jadi kelompok dukungan sebaya itu adalah di situ kita bersama-sama berkumpul, kemudian menyelesaikan satu permasalahan yang ada dengan teman-teman itu sendiri, terkait kepatuhan terapi, kemudian apa itu resisten, mengenal jenis-jenis ARV itu sendiri, sehingga bergabunglah saya dan teman-teman saya di KDS tadi. Nah, proses berjalannya waktu, saya dapat banyak pemahaman, dapat banyak pembelajaran ketika saya bergabung di KDS tersebut, kelompok dukungan sebaya. Waktu itu seringkali kami mengadakan kegiatan edukasi terkait pencegahan HIV/AIDS itu untuk teman-teman populasi kunci atau teman-teman kelompok rentannya. Tetapi dari situ saya lebih semangat lagi dan teman-teman ini untuk melangkah lebih jauh lagi, membangun satu lembaga yang lebih besar, sehingga dari lembaga itu, dari KDS tadi bisa mengedukasi masyarakat secara umum, keluarga maupun teman-teman saya, sehingga yang tadinya diskriminasi atau stigma yang melekat pada orang dengan HIV itu sendiri bisa hilang atau berkurang. Sebuah yayasan yang dibangun oleh ODA atau orang dengan HIV/AIDS mencoba untuk memberikan semangat, pendampingan agar orang dengan status positif HIV/AIDS kembali menemukan jati dirinya sebagai manusia dan semangat hidup meski dengan HIV/AIDS. Pada saat itu ingin memperoleh bantuan-bantuan pemberdayaan dari pemerintah, khususnya dinas sosial itu, dari kelompok dukungan sebaya tadi atau KDS itu kami harus memiliki legalitas. Itu dari proses KDS ini kami
diminta untuk membuat akta notaris, SK dari Kementerian Hukum dan HAM, sehingga manakala satu lembaga itu menjadi legal gitu. Nah, ketika proses perjalanan untuk membuat legalitas itu, akhirnya terbangunlah yayasan. Jadi dengan nama legalitasnya itu Yayasan Banuatapura Support. Jadi Yayasan Banuatapura Support inilah yang selama ini bekerja secara hati, membantu teman-teman yang ada di Kota Palu, Sigi dan Donggala yang terinfeksi HIV untuk mengakses pengobatan yang ada di Kota Palu, khususnya di 3 rumah sakit rujukan. Stigma negatif tentang HIV/AIDS mengakibatkan mereka yang positif takut dan malu untuk melakukan pengobatan. Kalau pandangan masyarakat itu memang sudah ada perubahan ya, dari tahun ke tahun, dari dulu sampai sekarang itu alhamdulillah sudah mulai bisa menerima keberadaan teman-teman ODA ini, atau orang dengan HIV ini. Ya, jadi kami sudah tidak sering mendapat diskriminasi baik dari masyarakat, keluarga, maupun juga kadang-kadang layanan kesehatan itu sudah mulai paham bagaimana menangani teman-teman itu sendiri. Setelah masuk kelompok dukungan sebaya, orang dengan HIV/AIDS atau ODA sedikitnya kembali menemukan semangat hidup, meskipun dengan status penyandang HIV/AIDS. Kami edukasi terkait penguatan bagaimana sih kalau teman-teman ini, kalau ARV begitu, kalau melakukan pengobatan, teman-teman bisa sehat, bisa beraktivitas, bisa bekerja. Kemudian kalau kita rutin mengonsumsi ARV ini, teman-teman juga yang mau program, misalkan sudah menikah, itu tidak akan menularkan ke pasangan. Kemudian bisa program untuk mempunyai keturunan. Jadi manfaatnya sangat besar. Jadi manfaatnya itulah yang kami selalu beritahu kepada teman-teman. Sehingga yang tadinya teman-teman tidak mau untuk pengobatan, alhamdulillah teman-teman sudah mau untuk pengobatan. Karena dengan minum ARV itu sendiri, kami bisa sehat, bisa beraktivitas, layaknya orang-orang pada umumnya, Dan untuk menularkan ke orang lain itu kemungkinan sangat kecil, karena ketika terapi itu virus ditekan sama ARV tadi, obatnya tadi. Dengan kegiatan yang ada di yayasan ini, orang dengan HIV/AIDS merasa sangat bersyukur karena lambat laun diskriminasi dan stigma negatif terhadap orang dengan HIV/AIDS sudah mulai berkurang. Khususnya keluarga yang bisa menerima status keluarganya yang positif HIV/AIDS. Alhamdulillah untuk saya sendiri rutin ya, karena memang kalau kita tidak patuh atau kita tidak rutin mengonsumsi ARV itu, kita bisa drop, bisa terinfeksi penyakit-penyakit penyerta lainnya. Namun alhamdulillah ketika saya mengonsumsi ARV itu sendiri, saya jauh lebih sehat, bisa beraktivitas, bisa melakukan banyak hal. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah berumah tangga. Istri saya juga tidak terinfeksi HIV karena saya rutin untuk mengonsumsi ARV. Memang ada rasa jenuh ketika kita pertama kali ingin mengonsumsi ARV itu, karena kedengarannya seumur hidup. Tapi
manfaatnya tadi yang kita ingat. Kalau kita tidak mengonsumsi ARV, itu malah nanti akan sebaliknya. Sistem imun kita semakin menurun, penyakit-penyakit itu mudah masuk, sehingga kita yang tadinya di posisi HIV itu bisa berlanjut ke AIDS gitu. Jadi dari virusnya ke kumpulan penyakitnya ke AIDS. Makanya saya selalu edukasi, memberitahu teman-teman yang sudah positif, ayo kita konsumsi ARV. Walaupun memang pada saat mengonsumsi itu di awal mulai terapi itu kami mengalami efek samping yang berat. Karena dalam kandungan ARV itu ada yang namanya efaviren. Kandungan efaviren itu bisa membuat kita pusing, berhalusinasi, ketakutan, bermacam-macam yang dirasakan teman-teman sesuai dengan kondisi tubuhnya. Tapi alhamdulillah ketika kita rutin mengonsumsi ARV itu sendiri, obat itu sudah bersahabat dengan kita. Kemudian efek sampingnya itu sudah mulai tidak terasa. Orang dengan HIV/AIDS atau ODA sangat berharap kepada masyarakat untuk tidak menjauhi dan mengucilkan mereka, melainkan masyarakat harus menjauhi penyakitnya dengan perilaku hidup sehat. Awal mula saya tahu status saya dari tahun 2010. Tadinya sih saya itu belum tahu alur-alurnya, sampai ketemu dengan Banua Tapura itu belum ada yang pas untuk saya. Begitu saya tahu di tahun 2017 ada seorang kakak idam, itu dia mengajak saya untuk visiti kembali ya, maksudnya visiti kembali untuk tes ulang tes ulang darahku. Begitu saya tahu, saya ternyata positif. Dan dia mengajak saya untuk bergabung di Banua Tapura. Saya ini didiskriminasi oleh teman-teman saya, dijauhi dari teman-teman saya, dibully sama teman-teman saya. Makanya saya pas kenal sama kakak idam dengan kakak Rehan, dia mengajak saya untuk bergabung di Banua Tapura, support untuk dalam pengobatan, masalah tentang edukasi, pemahaman, menghilangkan diskriminasi yang saya alami ini selama ini. Jadi itulah sampai di tahap sekarang saya masih tetap bergabung di Banua Tapura Support. Begitu saya tahu, saya sangat shock. Saya tidak bisa berkata-kata apa, saya hanya pasrah sama Tuhan. Saya hanya bisa menyenangkan hati saya ya. Karena setahu saya penyakit yang saya alami ini atau virus yang saya alami ini tidak akan pernah hilang dari tubuh saya. Dan saya harus menyiapkan diri saya untuk seumur hidup pengobatan. Saya sangat-sangat beruntung bertemu dengan mereka berdua itu, karena mereka berdua itu sangat-sangat berharga di dalam diri saya. Saya jadi terbangkit motivasi untuk bisa kembali lagi untuk beraktivitas, bisa lagi ceria lagi seperti yang dulu-dulunya. Dan di dalam Banua Tapura itu saya tidak pernah mendapatkan diskriminasi, stigma dari teman-teman saya. Saya merasa disayang di situ ya, di lingkungan itu saya merasa disayang. Saya tidak bisa pokoknya berkata-kata apa lagi. Yang jelas saya berterima kasih kepada Banua Tapura, kepada kakak idam, kepada kakak Rehan yang mau menyupport saya, yang mau mengajak saya untuk pengobatan agar supaya saya bisa hidup kembali seperti orang yang biasa-biasanya itu. Diskriminasi dan stigma negatif terhadap orang dengan HIV/AIDS menjadi sebuah ketakutan bagi mereka. Namun, mereka
penyandang status HIV/AIDS berusaha untuk membuang stigma negatif tersebut di masyarakat dengan kegiatan positif. Untuk pemerintah yang ada di daerah-daerah, khususnya wilayah Sulawesi Tengah, bisa melihat teman-teman ODA, bisa membantu kami untuk kita sama-sama berjuang membantu teman-teman yang ada di daerah-daerah. Karena memang pendampingan itu sendiri baru ada di Palu, di kota Palu itu sendiri. Namun teman-teman ODA yang ada di daerah-daerah, misalkan di Poso, di Ampana, Luk, Toli-Toli, Buol, mereka juga membutuhkan pendampingan. Gitu. Jadi harapan saya semoga bisa membangun KDS-KDS, kelompok dukungan sebaya seperti Banuatapura Support di daerah-daerah, sehingga itu bisa membuat teman-teman di sana menjadi lebih sehat. Kemudian bisa edukasi ODA yang tidak mau ARV, bisa ARV, kemudian bisa edukasi keluarga, gitu, dan bisa edukasi masyarakat secara umum. Sangat berkeinginan untuk bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang ada di teman-teman ODA yang ada di daerah-daerah. Untuk teman-teman ODA khususnya yang baru tahu status, jangan mudah menyerah. Ayo kita semangat hidup sehat dengan mengonsumsi ARV. Teman-teman juga tidak perlu takut kalau kita sehat. Mudah-mudahan tidak ada yang mendiskriminasi kita. Dan saya juga berharap untuk masyarakat, untuk pemerintah, agar bisa menerima teman-teman ODA, bisa mendukung aktivitas-aktivitas positif teman-teman, agar tidak ada lagi diskriminasi dan stigma yang ada atau melekat pada teman-teman itu sendiri. Jadi yang dijauhi adalah virusnya, bukan orangnya. Kini, orang dengan HIV/AIDS atau ODA kembali memiliki semangat hidup meskipun harus mengonsumsi obat seumur hidupnya. Namun, mereka senang karena mereka bisa diterima dan hidup berbaur dengan masyarakat umum. Mereka kini terlepas dari belenggu yang selama ini mencengkram kehidupan orang dengan HIV/AIDS atau ODA.